Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin Bapak-bapak jamaah salat subuh yang berbahagia, yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini pagi ini kita rutin akan menyelenggarakan kajian subuh yang memang kita selenggarakan setiap Ahad pagi, yang sering kita istilahkan sebagai ngopi pagi ya, ngobrol perkara iman di Ahad pagi. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari silaturahim kita pada pagi hari ini. Dan untuk pagi hari ini ceramah atau kuliah subuh akan dibawakan oleh Ustadz Aan. Nama lengkapnya Ustadz Aan siapa? Ya. Tidak berpanjang kata, agar kita lebih banyak mendengarkan hikmah dari beliau, kita langsung saja kita panggilkan Pak Aan. Namun sebelumnya kita buka bersama dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Pak Aan, Ustadz Aan, kami persilakan. Uhayyikum tahiyatan islamiyatan athiran min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa azwajihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu walladzina utul 'ilma darajat. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada ba'da subuh ini kita masih berikan Allah SWT kekuatan untuk dapat melangkahkan kaki melaksanakan salah satu ibadah salat subuh berjamaah di Baitullah yang mulia ini, dalam rangka meningkatkan keimanan kita, ukhuwah kita, baik kepada Allah SWT maupun kepada sesama umat muslim, khususnya di perumahan Panorama Residen. Semoga dengan pertemuan ini Allah SWT akan memberikan ma'unah dan anugerahnya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Barang siapa yang selalu mengucapkan salawat kepada aku, kata Rasulullah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu. Nah, ini di dalam Al-Qur'an. Shollu, maka bersawalatlah ya padaku, insyaallah nanti kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, ikhwal muslimin wal muslimat di mana saja akan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Semuanya akan dipertanggungjawabkan dan semuanya kita tidak akan luput dari mahkamah Allah SWT nanti di padang mahsyar.
Jamaah salat subuh rahimakumullah, ini kalau di dalam akad nikah di KUA kecamatan biasanya. Jadi kalau nggak ada wali, tidak ada wali, seseorang mau nikah itu biasanya di KUA itu ada yang namanya wali hakim atau wali berwakil. Kalau memang tidak ada lagi dari wali nasab, ada yang disebut dengan namanya wali adol. Ini kalau kawan-kawan di pengadilan agama, khususnya yang beragama Islam, lahirnya pengadilan agama. Tapi kalau sudah di non Muslim, biasanya lahirnya ke pengadilan negeri. Ya. Ini ada adinda kita, orang kejaksaan. Pagi hari ini kebetulan kami masuk di jajaran itu. Jadi wali hakim. Jadi wali berwakil. Jadi karena sesungguhnya pada subuh ini bukan kami tetapi Pak Randy, mungkin karena cuaca yang begitu sejuk akhirnya terlapkan tidur, mungkin ya seperti itu. Jamaah sholat subuh rahimakumullah, mengutip ayat yang telah kami sampaikan pada muqaddimah tadi, bahwa sesungguhnya Allah mewajibkan kepada diri kita untuk menuntut ilmu. Dan salah satu bentuk dalam menuntut ilmu itu adalah seperti yang kita laksanakan, rutin kita laksanakan setiap ahad subuh kita. Ya. Jadi thalabul ilmi, di samping thalabul ilmi luar biasa, wasilul arham, memupuk silaturahmi. Walaupun setiap ada tahsin qiraah, tahfiz atau yang kita laksanakan banyak, ini terus manusianya ketemu rapat ini yang ketemu dan tapi insya Allah dalam kita sering berkumpul, sering bertemu, wasul arham, maka Allah SWT akan memberikan rezeki. Nah, pagi ini walaupun nggak ada perintah, Supermarbot sudah menyediakan teh hangat, namanya ngopi perkara iman kan, ada yang ngeteh, ada yang ngopi. Jahe biar menambah imun. Nah, ayat yang sedikit kami sampaikan ini bahwa Allah mewajibkan kepada diri kita untuk menuntut ilmu. Ya, menuntut ilmu tidak terbatas pada harus pergi ke pondok pesantren, harus ke sekolah dan sebagainya. Apapun itu, kita hadir dalam majelis Bapak dalam perjalanan, misalnya ke Bandung, tahu-tahu di perjalanan, di rest area, sholat asar misalnya, takut nanti habis waktunya, ya. Kemudian untuk biar fisik kita, stamina kita, istirahat kita ada, kemudian ada pengajian, kita ikut dalam pasar dan kita termasuk sudah menuntut ilmu. Nah, ayat yang kami sampaikan ini bahwa Allah mewajibkan kepada diri kita untuk menuntut ilmu. Dengan membuka buku kita sudah menuntut ilmu. Dengan membaca Al-Quran, kita lihat terjemahannya yang tadinya kita tidak tahu apa yang maksud dan tujuan ayat dan artinya, kita dengan membaca Al-Quran buka terjemahnya, itu juga sudah salah satu kita menuntut ilmu. Dan Allah sudah menjanjikan bahwa orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu utlima, maka Allah akan mengangkat derajatnya, makomnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu janji Allah kepada orang-orang yang beriman. Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ya ayyuhallazina amanu, uttubul ilma
Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ini udah banyak lupa ini. Ada di dalam mahfuzat dijelaskan juga bahwa utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari wayan sampai liang lahat. Jadi betapa begitu dahsyatnya Allah menganjurkan kepada kita, baginda Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam untuk mengajak kita untuk menuntut ilmu. Ya, ada lagi di syair Arab itu utubul imma walau bisin. Tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Ini saking ininya. Saking begitu anjuran dan kewajiban untuk menuntut ilmu itu sangat luar biasa. Ya. Apalagi dalam kondisi saat ini bapak-bapak, pondok pesantren yang sangat luar biasa gemblengannya, tapi di hari-hari terakhir akhir ini, kalau dulu mungkin menjadi sentralnya pengemblengan pembentukan karakter-karakter muslim anak-anak muda, ya, sampai ada misioris menyampaikan bahwa itu adalah lumbung teroris misalnya. Pokoknya pondok pesantren luar biasa. Ada sedikit pondok pesantren yang terpapar misalnya COVID, padahal 1-2 akhirnya semuanya untuk menghancurkan lembaga pendidikan Islam yang sangat-sangat kuat sekali pembentukan karakternya. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita untuk selalu mengkaji ilmu-ilmu agama, ilmu Al-Quran, biar kita lebih tahu maksud dan arti tujuan ayat-ayat Allah itu. Lebih simpel kalau kita tidak paham dan tidak mengetahui arti dan maksud tujuannya, tentu kita sudah banyak untuk mencari Al-Quran yang ada terjemahannya, apalagi di bawah ada kejelasan keterangan tentang asbabun nuzul tersebut. Mungkin ini yang sedikit kami sampaikan sebagai pengantar bahwa menuntut ilmu itu adalah wajib bagi kita, baik diri kita, apalagi untuk anak-anak kita sebagai penerus kita nanti. Semoga anak-anak kita nanti kalau sudah dididik di pondok pesantren atau sekolah Islam misalnya, semoga sedikit mereka sudah digembleng, sudah persiapkan, baik itu bacaan Al-Qur'annya, sholatnya, ibadah-ibadah yang sunnah lainnya, kemudian udah terbiasa dengan sholat 5 waktu di masjid, sudah terbiasa puasa Senin Kemis. Ketika dia sudah remaja, sudah besar, sudah remaja, sudah dewasa, tentu dia tidak akan kaget lagi untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang tadi. Dan kita juga ada kata-kata orang tua ini, termasuk kata-kata Opa Opik juga. Lebih baik kita menangis di kala dia kecil ketimbang dia nanti kita menangis di kala dia sudah besar, sudah dewasa, sudah remaja nanti, ya, sampai nggak tahu apa yang ia akan baca, sampai dia tidak tahu apa itu niat puasa, bacaan-bacaan ibadah, gerakan-gerakan sholat. Nauzubillah, semoga kita semuanya akan menjadi selalu memberikan contoh, memberikan pembelajaran kepada anak-anak dan keluarga kita, tentu diri kita juga. Ini mungkin sebagai pengantar pada kajian subuh ini. Semoga sedikit ilmu sugesti kepada diri kita ini, di samping kita ngopi bareng perkara iman, paling tidak kita memupuk silaturahim pada setiap ahad subuh. Kemudian sedikit kita watawasau bil haq watawasi bisober, untuk selalu mengingatkan kembali. Jadi kalau orang selalu lupa itu kan, katakan di dalam
Al-Quran kan tanbihul ghafilin, mengingatkan orang-orang yang selalu lupa. Nah, ini paling tidak kita mengingatkan kembali yang sering sedikit kita terlupakan. Mungkin ini saja sebagai motivasi spirit agama pada kajian subuh ini. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat bagi diri kami, bagi kita semuanya. Mungkin ini saja, dan kepada bapak-bapak jamaah majelis ilmu pada pagi hari ini, ada yang ingin menambahkan atau memberikan spirit yang lain? Lebih dan kurang mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala hadzal nabil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak sekalian, tidak kurang-kurang kita bersyukur alhamdulillah karena kita telah mendapatkan karunia yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Telah begitu banyak nikmat yang sudah kita dapatkan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Dan kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi ini kita menjadi orang-orang pilihan, ya. Dipilih oleh Allah untuk hadir di majelis ini dalam rangka semata-mata beribadah untuk menambah ilmu sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Daan. Baik, sedikit kita sampaikan pada pagi ini, mumpung masih momentum di dalam bulan Rajab, ya, namanya bulan Rajab sekarang, ya. Apa itu bulan Rajab? Di mana pada bulan tersebut terjadi suatu peristiwa, yaitu yang disebut dengan peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan terjadinya Isra dan Mi'raj tersebut dan kenapa terjadi Isra wal Mi'raj? Pada tahun ke-10 daripada kenabian Nabi Muhammad SAW, di tengah suasana dakwah yang sangat sulit karena sedang membangun keimanan masyarakat saat itu, Islam sedang mulai dibangun, penolakan terjadi di mana-mana. Maka terjadilah suatu peristiwa luar biasa. Ada beberapa peristiwa sebetulnya yang mendahului, yang disebut dengan adalah tahun kesedihan. Apa itu tahun kesedihan? Karena orang yang paling dicintai, ya, yang paling disayangi oleh Rasulullah, ya kan, saat itu adalah istrinya. Siapa namanya? Siti Khadijah. Wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat memukul sekali terhadap perasaan dan mengguncang perasaan Nabi, karena selama ini Siti Khadijah lah yang merupakan penopang utama di dalam kegiatan berdakwahnya Nabi Muhammad SAW, terutama dari segi masalah keyakinan, kekuatan, motivasi yang diberikan oleh istrinya tersebut
dan tidak kurang-kurang juga adalah yang saat itu adalah Siti Khadijah merupakan orang yang terkaya, terpandang yang berada di kota Mekah itu, menginfakkan, ya, mensodakokan seluruh harta kekayaannya semata-mata untuk kegiatan dakwah suaminya yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Dan pada bulan itu juga terjadi suatu peristiwa luar biasa juga. Apa yang terjadi? Orang yang selama ini menjadi backup, apa itu backup ya? Yang membentengi, yang membela apabila akan terjadi ancaman secara fisik terhadap Nabi Muhammad, maka orang ini maju ke depan dan paling terdepan. Siapa beliau? Pamanda beliau adalah Abu Thalib. Dan tidak kurang sedihnya juga Nabi Muhammad karena pamanda Abu Thalib yang demikian kuat, kokoh membela setiap perjuangan Nabi Muhammad tidak sempat mengucapkan kalimat syahadat. Peran Abu Thalib sangat luar biasa di dalam perjuangan Rasulullah. Kenapa? Karena bisa dibayangkan kita dalam kehidupan sehari-hari, para pemuka Quraisy saat itu, ya, pada saat itu mau melakukan berbagai macam upaya untuk melakukan serangan fisik, tetapi Abu Thalib ke depan. Barang siapa yang akan mengganggu keponakanku, akulah yang akan berada di depan. Sehingga Abu Jahal, Abu Lahab saat itu takluk, nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau nggak ada Abu Lahab, udah selesai itu ceritanya. Tapi mereka itu sangat menghormati, bukan secara fisik terhadap Abu Thalib itu, tetapi menghormati posisinya. Karena Abu Thalib adalah orang sangat terpandang, paling mulia, paling disayang oleh Abdul Muthalib ayahandanya. Jadi kalau tidak salah itu 12 anak ya, yang pada akhirnya adalah Abu Thalib dan Abdullah. Itu disebut dengan tahun kesedihan, ya kan? Maka di dalam beberapa literatur para ulama mengatakan bahwa untuk kejadian tersebut, ya kan, sebetulnya adalah semata-mata untuk meningkatkan dakwah Rasulullah. Jadi kita jangan heran kalau kita ditimpa suatu musibah, ditimpa suatu masalah, semata-mata adalah untuk meningkatkan keimanan kita, untuk meningkatkan derajat kita kepada tingkat lebih tinggi, atau kira-kira semacam ujian. Bayangkan, bahkan ada ujian yang berbayar, ya. Anak kita kalau mau meningkatkan jenjang ke jenjang lebih tinggi lagi harus pindah sekolah, harus ikut ujian. Kalau SPP belum lunas itu ujiannya ditunda. Kalaupun ujian dilaksanakan di luar kelas, akhirnya merengek-rengek sama orang tua. Mah, Pak, harus bayar SPP, bayar uang ujian. Kenapa? Kalau nggak ikut ujian, nggak bayar SPP, nggak bisa ikut ujian. Sedemikian rupa. Ini adalah ujian luar biasa. Ya, ujian luar biasa. Sampai pada akhirnya terjadilah sebagaimana diceritakan dalam surat Al-Isra ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ila masjidil aqsa barokna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang artinya kurang lebih adalah Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, abdinya Laila pada saat malam mila masjidil harami ila masjidil aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang diberkahi di sekelilingnya, untuk memperlihatkan kebesaran Allah dari sebagian
untuk diperlihatkan kepadanya sebagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha melihat. Jadi berdasarkan ayat tersebut kita melihat bahwa Isra terjadi pada malam hari. Nah, pada malam hari, kalau ditanya kapan terjadinya Isra, itu pada malam hari. Sehingga tidak banyak saksi mata. Tidak banyak saksi atau tidak ada saksi mata. Bahkan Aisyah pun tidak tahu. Pada malam hari hanya diceritakan tiba-tiba pada malam itu Rasul dibangun oleh malaikat Jibril dengan kakinya diusap begitu supaya keluar rumah, dan rupanya sudah dipersiapkan suatu alat maupun kendaraan segala macam untuk melakukan suatu perjalanan. Istrinya pun namanya Siti Aisyah sedang terlelap tidur. Maka Rasulullah akhirnya berangkat ke Masjidil Aqsa. Jarak dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa itu kurang lebih mungkin sama dengan dari sini ke Banyuwangi, ke tempatnya Pak Juli, seribuan kilometer atau 1.300 kilometer ada Pak Juli kurang lebih. Kalau ditempuh dengan jalan kaki maupun unta kurang lebih, dan itu saat itu belum ada kendaraan, baru ada unta, kendaraan tercanggih, itu butuh waktu 15 hari 15 hari ke Masjidil Aqsa. Dan pada malam itu juga sampai di Masjidil Aqsa, tidak lama Rasulullah hanya melaksanakan sholat sunat di situ di Masjid Aqsa, sholat sunat di masjid, lantas bertolak menuju Sidratul Muntaha, ya kan? Ini perjalanan luar biasa, juga menuntut keimanan luar biasa. Kenapa? Allahu Akbar. Itu aja dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa butuh waktu 15 hari, tapi ditempuh dalam waktu tidak sampai 1 malam. Dan ketika bertolak ke Sidratul Muntaha itu didampingi, ditemani, dikawal oleh malaikat Jibril. Mulai dari langit pertama, kedua, ketiga, terus keempat, kelima, keenam, ya sampai sembari malaikat Jibril menceritakan, ya kan, setiap langit-langit tersebut, kejadian peristiwa segala macam yang ada dalam setiap lapisan tersebut. Sampai pada langit ke-6 atau ke-7, kira-kira kalau kita itu didampingi oleh suatu asisten untuk menghadap bos barangkali ya. Mungkin kalau ring pertama itu menghadapi security masih ditemani sama teman kita. Waktu teman kita pejabat. Sampai ring kedua ada sekretaris, ring ketiga lagi asisten. Sampai terakhir itu mungkin pejabat yang mendampingi kita, karena untuk menghadap seorang bos luar biasa itu, Bapak silakan masuk aja, saya tidak diperkenankan masuk. Karena mungkin di dalam itu terjadi pembicaraan rahasia. Sampai di situ malaikat Jibril tidak mampu naik ke Sidratul Muntaha, tidak mampu. Maka malaikat Jibril mempersilahkan kepada Nabi Muhammad untuk silakan naik ke Sidratul Muntaha. Kalau saya tidak bisa akses, nggak diberi akses, tidak diberi izin, karena terjadi itu peristiwa rahasia itu ada di Sidratul Muntaha. Ya, sesampai di Sidratul Muntaha terjadilah pertemuan ya antara Nabi Muhammad dengan Allah SWT. Dalam bentuk seperti apa pertemuan tersebut? Ya, yang jelas bahwa Nabi Muhammad sampai ke Sidratul Muntaha untuk menghadap Allah SWT. Untuk apa? Untuk menerima perintah langsung tentang aqimus sholah, itu aja. Mendirikan sholat. Jadi kalau rukun Islam yang lainnya itu melalui malaikat Jibril.
perintah Ramadan lewat malaikat Jibril. Kegiatan lain zakat segala macam itu malaikat Jibril. Tapi khusus untuk sholat, Allah yang langsung memerintahkan aqimus sholat, dirikanlah sholat. Berarti Bapak Ibu sekalian, sholat itu memiliki derajat tingkat luar biasa di dalam tatanan kehidupan kita selaku umat Islam. Memiliki tingkatan luar biasa dalam keimanan kita selaku orang beriman. Sehingga disebutkan bahwa as-sholatu imaduddin, bahwa sholat adalah tiang agama. Ketika sholatnya robohlah agama tersebut. Maka sholat menjadi tolok ukur kita semua. Tolok ukur. Kalau orang-orang itu sholat, insya Allah senantiasa memelihara keimanannya. Tapi kalau sudah sholatnya bolong-bolong, wallahu alam. Ya kan? jadi salat itu tidak boleh bolong-bolong. Ya, jadi saking makna pentingnya salat itu terhadap kita selaku umat Islam itu, dalam situasi apapun, bahkan kalaupun itu langit roboh, salat harus ditegakkan. Ya kan? Dalam kehidupan normal kita, sholat wajib dilakukan. Tiba-tiba terjadi sakit. Kalau masih bisa datang ke masjid. Kalau sakitnya bukan meriang kan, mungkin misalnya sakit jantengan gitu kan. Asam urat, ya usahakan datang gitu. Tapi kan mungkin sudah mulai batuk-batuk ya di rumah aja mungkin rusak itu ya. Nah, tapi kalau saya sakit ini kaki segala macam, badan kecapean gitu. Ya kan? Ya, penting kita ke masjid karena ada cerita juga dalam sejarah sedikit menyimpang. Umi Maktum ya pada dia siapa? Yang orang itu minta izin sama Allah, sama Nabi Muhammad, sahabat Rasulullah yang buta tidak bisa melihat. Wahai Rasul, saya minta izin, boleh nggak sholat saya di rumah gitu? Saya mah sholat tetap sholat 5 waktu karena kan kewajiban. Tapi saya minta izin saya sholat di rumah. Kenapa? Sebagai engkau ketahui Rasul bahwa itu saya tidak bisa melihat. Kalau subuh itu terutama subuh kan rumahnya jauh sekali. Mungkin dulu kan jalan ke masjid itu kan jauh jadi mungkin semacam pemanya di Parung gitu kan, butuh ada yang orang itu sholat sampai butuh waktu berjam-jam untuk sampai ke masjid itu. Saat itu Rasul, engkau tahu bahwa saya itu mengalami cacat fisik, tidak bisa melihat. Rasul hanya satu bertanya, engkau dengar adzan enggak? Dengar. Wajib kamu datang ke masjid. Harus datang ke masjid. Sehingga kadang-kadang tidak kurang Umi Maktum itu karena buta sampai ke masjid sudah berdarah-darah. Kenapa? Untuk melaksanakan sholat berjamaah. Sampai terjatuh, bangun lagi. Terjatuh, bangun lagi, merangkak. Merangkak. Lah kita bagaimana? Sehat wal afiat. Sangat disayangkan kalau kita sholat itu tidak dilaksanakan secara berjamaah. Baik dalam kondisi normal berada di tempat, di kantor maupun dalam perjalanan. Kalau dalam perjalanan kita kan sudah tahu sekarang, wah ini akan ketemu zuhur ini di rest area sekian. Ya singgah dulu sembari ngopi ya kan. Nikmati dulu perjalanan, suasana. Keren kan gitu. Keren gitu. Bisa sholat tepat waktu, berjalan lagi pakai mobil, usahakan. Kalau saya walaupun itu diperkenankan, itu Pak An kalau dari perjalanan dari Jawa itu selalu ngitung waktu, ini ketemu di masjid ini gitu, tidak di jamak walaupun diperkenankan, duhsoh namanya. Kenapa? Saya senang dengan akhirnya bisa tahu, oh ini masjid ini saya pernah singgah ya kan. Jadi dalam satu perjalanan itu berarti ada 2-3 masjid yang kita singgahi itu, yang kita singgahi, terutama kalau jalannya bukan jalan tol ya. Ya, kita lanjut kembali ke cerita yang tadi, bukan cerita ya, ini sejarah ya, Isra wal Mi'raj. Jadi betapa pentingnya adalah tadi makna sholat tersebut,
Sehingga dalam Al-Quran disebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu akan menjaga, tanha ya, menjaga anil fahsya, dari kita berbuat, apa itu fahsya itu? Kejahatan, kekejian, wal munkar, dan kemungkaran. Ya, itu sholat menjaga. Hanya sholat seperti apa yang benar-benar menjaga kita daripada keji dan mungkar. Kita introspeksi, kita sholat sehari 5 kali. Kalau 1 bulan itu berarti 5 kali 30, 150 kali, belum menghitung sholat sunat. Berarti kali setahun itu terjadi sekian kali selama seumur hidup kita sholat, dari mulai kecil sepanjang kita ingat sholat. Pertanyaan saya, apakah kita paham dengan apa yang diucapkan ketika kita sedang sholat itu? Dari mulai takbiratul ihram mungkin kita paham, Allahu Akbar, Allahu Maha Besar. Kenapa? Untuk khusyuk itu kita harus paham dalam hati kita. Gak mungkin terjadi khusyuk kalau nggak paham. Sulit untuk khusyuk, mungkin hanya dihusuk-husukan aja barangkali, dihusuk-husukan aja supaya khusyuk. Sekarang kita sudah berada di periode teknologi itu berada di tengah-tengah kita, teknologi, medsos segala macam. Mungkin kalau untuk bertemu ustadz sangat jarang, untuk bertanya pun lama pelajarannya. Kita bisa belajar dari internet itu bab sholat gitu kan, bacaan sholat dengan artinya. Kita belajar memahami artinya, syukur-syukur dan tujuannya, arti dan tujuannya, supaya memahami. Langsung doa iftitah atau doa pembuka. Ya, silahkan, banyak sekali seperti Allahu Akbar kabir dan seterusnya, ada lagi Allahumma ba'id baini dan seterusnya. Semuanya adalah pakai rawi Bukhari dan Muslim insyaallah. Nah, itu adalah kembali kepada kita, inna sholata tanha itu adalah sholat yang benar-benar berkualitas, ya kan, benar-benar berkualitas. Cuman kan kita susah sekali berkualitas karena memang kita ini pada level-level yang kondisi di bawah, di lapangan ya, banyak urusan, sehingga memang kita dituntut untuk lebih khusyuk lagi sholat dengan mempersiapkan diri. Persiapannya luar biasa, dari mulai ya, mungkin kalau menghadap bos itu kan suka ada mau rapat katanya, dress code sekian. Dress code itu apa itu? Pakaian ya, pakai jas, pakai batik, pakai baju putih. Sampai menghadap bos, kalau bajunya tidak sesuai itu ditegur, ini hari ini rapatnya harus pakai baju putih katanya. Tiba-tiba kita pakai baju batik, ini sesuai ini katanya. Nah, ini menghadap super bos kan gitu, bos di atas bosnya ini yang bisa mempecat bos kapan aja kan gitu. Ya kan, kita masa tidak menyiapkan sesuatu yang luar biasa kan gitu. Ya. Sehingga kita yang sedang sholat itu benar-benar suasana mendukung. Kira-kira ya, innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Allah itu indah dan mencintai keindahan. Bukan berarti paling bagus, paling mahal, tapi paling indah, rapi, bersih. Kembali ke yang tadi. Setelah Mi'raj itu, akhirnya ya Rasulullah turun lagi ke bumi. Akhirnya diceritakan kepada para sahabat. Dikumpulkan para sahabat. Wahai para sahabat, sesungguhnya saya pada malam tadi sudah melakukan Isra wal Mi'raj. Apa itu Isra? Adalah berjalan dari Mekah ke Madinah. Sampai di situ para sahabat terkernyit keningnya. Maaf, kira-kira gini, gila ini Muhammad ini udah kemarin ngajarin gitu gini, sekarang cerita lagi, ya kan? Perjalanan emang itu
Baitul Maqdis itu di mana? Palestina itu. Dia itu kan mungkin seumur-umur itu belum pernah ke Palestina, ya kan, ke Yerusalem. Ini kok tiba-tiba semalam lagi. Zaman itu banyak juga para sahabat bertualang tahu ke Palestina itu butuh waktu sekian hari. Ini kok semalam? Gimana ceritanya gitu? Sehingga banyak para sahabat ini lagi diuji. Diuji kenapa? Banyak para sahabat yang murtad. Ini Muhammad makin kacau lagi sekarang. Banyak yang bilang saat itu ya dari para Quraisy yang masih kafir itu mengatakan Rasul itu seorang penyihir, segala macam, pembohong. Sekarang mungkin lagi berbohong. Tapi ada satu sahabat namanya siapa? Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan bahwa pertama konfirmasi dulu, Abu Bakar juga konfirmasi. Muhammad, engkau mengatakan engkau ke Baitul Maqdis Palestina. Ditanya kira-kira apa sih ciri-ciri masjid yang ada di, kalau sekarang mungkin googling kita tahu ya, kayak gini namanya Masjid Al-Aqsa itu ada fotonya. Seperti apa sih Masjid Al-Aqsa itu? Diceritakan sama Muhammad begini. Makanya Abu Bakar mengatakan, saya percaya terhadap apa yang diceritakan Muhammad. Belum pernah. Dalam cerita itu tidak pernah kemana-mana. Selain ke dalam perjalanan dagang ya, perjalanan dagang. Nah, mungkin sampai di situ sahabat sudah banyak yang rontok karena kan tidak percaya. Tambah lagi saya juga selain Isra juga Mi'raj. Apa itu Rasul Mi'raj? Perjalanan dari Baitul Maqdis ke langit. Waduh, makin mental lagi yang lain. Wah, gawat ini, gawat gitu. Banyak yang berguguran, rontok seketika. Ini ujian luar biasa, Udahan tadi sulit diterima oleh akal sehat, ya kan? Sulit kalau bukan karena keyakinan keimanan untuk mempercayai Rasul itu sampai ke Baitul Maqdis. Lagi-lagi sekarang bilang selain Masjid Aqsa terbang melesat ke Sidratul Muntaha, ke langit. Allah, luar biasa. Langit ketujuh ya, ke Sidratul Muntaha. Banyak yang kembali murtad karena tidak kuat menghadapi suatu ujian tentang cerita ini, ya kan? Tapi karena Abu Bakar mempercayai, sehingga Abu Bakar diberikan nama oleh Rasulullah adalah sebagai Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar yang benar. Nah, akhirnya kita memaknai bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini adalah sekali lagi untuk mengusik kepada keinginan kita. Sampai sekarang masih menjadi perdebatan tentang Isra Mi'raj itu. Sekarang kita sudah terselang 1400 lebih tahun yang lalu. Peristiwa Isra Mi'raj itu masih diperdebatkan tentang apakah fisik atau ruh Rasulullah. Tapi kalau untuk menggambarkan fisik, Rektor UIN, temannya Pak An itu, namanya Pak Quraisyah, menggambarkan kira-kira beginilah kira-kira. Kalau kita buka pintu mobil, ada lalat ikut masuk. Setelah kita mau berjalan ke Surabaya, Surabaya. Sampai di sana kita mungkin 12 jam di Surabaya. Lalat itu kan ikut sampai ke Surabaya juga. Kok bisa sampai ke Surabaya? Rupanya karena ada kendaraan yang mendukung. Makanya tadi pun diceritakan ketika keluar rumah itu ada satu kendaraan yang diceritakan dalam salah satu hadis disebut namanya buraq. Ya kan? Nah, yang jelas di sini adalah kita dituntut untuk iman kepada Allah semakin meningkat, meningkat. Perintah sholat luar biasa. Akhirnya disampaikan kepada keluarga, sahabat. Ya, pertama yang menerima sholat itu adalah tentu kembali kepada keluarganya, itu Siti Khadijah. Saat itu tidak berani sholat. Rasul juga dakwah itu secara pelan-pelan, tidak frontal. Orang kedua yang melaksanakan sholat selain Siti Khadijah adalah sahabat Ali bin Abi Thalib.
Ya. Aisyah ya Aisyah. Enggak, meninggalnya sebelum Isra Mi'raj. Karena disebut dengan tahun kesedihan. Ya betul, berarti Siti Aisyah. Jadi artinya menyampaikan sholat itu secara, mungkin kembali yang tadi cerita Siti Khadijah itu adalah ketika berdakwah Rasulullah itu, pertama kira-kira mengumpulkan para sahabat, termasuk saat itu Abu Jahal, Abu Lahab itu dikumpulkan juga untuk kira-kira sekali itu presentasi tentang agama, ya tentang agama ini, agama Islam. Saat itu orang dikumpulkan, makan-makanlah keluarga. Rasulullah kan keluarga terpandang juga, mengundang keluarga terpandang. Kira-kira makan sop kambing segala macam kan gitu. Saat itulah makan-makan, habis makan baru ceritakan maksud dan tujuan untuk menyampaikan gagasan tentang agama Islam. Yang lain pada tidak ada yang closing menerima agama Islam ketika presentasi pertama itu, ya kan, semuanya ketawa-ketawa. Ini Muhammad banyak mengatakan sudah gila ini sekarang nyebarin ya, halusinasi. Akhirnya diundang lagi, kumpul lagi, acara rapat lagi, sampai lagi. Jadi memang kita presentasi di zaman Rasulullah sudah presentasi. Ini disampaikan. Cuma belum ada dekorasi, belum ada dekorasi ya. Saat itu ada sahabat Abi Thalib mungkin segede ini Akbar kali, karena tidak ada yang mengacungkan tangan, akhirnya kayak Akbar gini, saya Rasulullah, saya percaya dengan Islam. Nah para pemuka Quraisy saat itu kan anaknya Abu Thalib, Ali itu melihat antar anaknya, bapaknya, anaknya ngan semenggah nih katanya, kira-kira kan. Tapi ini anak menjadi tonggak sejarah. Karena orang yang kedua mengakui Islam itu adalah Ali bin Abi Thalib. Luar biasa perjalanan dakwah itu. Ya. Nah, jadi sampai kepada tadi Isra dan Mi'raj itu adalah turun menyampaikan sholat, berita sholat menjadi kewajiban kita bersama. Dan pada bulan Isra Mi'raj itu juga, pada bulan Rajab itu diceritakan pada awalnya adalah arah kiblat itu ke Baitul Maqdis dan dipindahkan ke Masjidil Haram pada bulan itu juga. Itulah sekilas tentang mengisi waktu, tentang sesuatu momentum yang terjadi pada bulan ini yang sudah kita peringati dalam bentuk libur ya peringatannya. Peringatan libur mestinya bukan libur peringatan Islam itu, tapi kita melakukan suatu kegiatan sholat yang luar biasa, sholat malamnya tidak bolong segala macam, ya kan, suasana masjid sangat, ya kan, riuh rendah dengan kegiatan sholat dan lain sebagainya. Mudah-mudahan sedikit banyak usadaan ini bisa menambah, minimal mengulangi, ya kembali ingatan kita, ilmu kita tentang bagaimana asal usul turunnya sholat, apakah begitu saja? Itu ternyata melalui proses yang luar biasa. Jadi sholat yang sudah didapat oleh Rasulullah sedemikian rupa itu, mari kita laksanakan, kita tegakkan, kita makmurkan. Usahakan kalau kita berangkat ke masjid ini, kan kita ada istri di rumah sama anak. Bantulah, kalaupun istri masih tidur, bentuk dakwah itu adalah gelarin sejadah. Sejadah satu, saya tadi gitu juga, sejadah satu lagi buat anak saya yang perempuan, bangun sholat subuh, karena nggak bisa kesini, tuh sejadah udah digelarin, tinggal sholat. Usahakan bentuk dakwah yang bisa sebisa-bisa kita laksanakan. Dakwah terhadap keluarga kita dulu. Mungkin kita bangun-bangunin, mungkin istri capek segala macam, tapi seenggaknya begitu bangun, oh luar biasa. Suami ataupun ayah sudah menyiapkan segala sesuatu, tinggal wudhu. Sejarah juga kita tinggal narik gelar. Kalau ada dua orang, dua sejadah, kalau tiga, bentuk perhatian kita, bentuk dakwah kita terhadap bahwa dakwah itu dimulai daripada orang-orang sekitar kita sebelum kepada orang lain. Sekian, terima kasih. Kalau ada kesalahan-kesalahan mohon dimaafkan karena dadak mendadak seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.